Radio terfavorit di Cirebon. Radio 88,6 FM Radio terfavorit di Cirebon. Selamat siang ya. Siang hari ini dari Jumat 20 November 2020 Dr. Stock hadir lagi Sobat Pilar. Spesial ya. Dan hari ini kita bakal membahas tentang diabetes mellitus di era COVID-19 dan sudah hadir Dr. Adit. Benar ya, Dr. Adit dan juga Mbak Irma dari Siloam Putra Bahagia Cirebon. Selamat siang. Selamat siang. Gimana? Gini Ya? Pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Gimana kabarnya, Dok? Ya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak Irma? Sehat ya. Kita ketemu berapa kali ya Mbak Irma ya? Pasti kan kita sebulan 2 kali tuh pasti bertemu ya. Oke. Dan kita bakal membahas tentang diabetes di era COVID-19. Tapi sebelum kita masuk ke informasi ke diabetes COVID-19, kita pengen tahu dulu dari Dr. Adit tentang diabetes mellitus yang kita salah satu penyakit yang banyak banget orang itu mengalami. Bener nggak sih, Dok? Betul. Karena gaya hidup ya dan juga ada keturunan juga. Betul. Seperti apa tanggapan Dr. Adit? Ya baik, terima kasih. Jadi kenapa kita juga mengangkat tema sekarang diabetes pada COVID, karena memang sebetulnya kita masih dalam rangka hari diabetes dunia kemarin yang minggu lalu masih kita peringati. Jadi memang diabetes mellitus ini merupakan suatu penyakit metabolik ya. Jadi yang di karakteristiknya yang utama adalah meningkatnya kadar gula darah di atas normal kayak gitu. Dan ini memang biasanya disebabkan oleh adanya gangguan dari insulin di hormon kita, ada namanya insulin untuk mengatur gula darah, atau mungkin resistensi dari insulin. Dan ini memang terjadi biasanya karena yang pertama memang ada faktor keturunan, atau mungkin yang kedua dari pola hidup, baik itu aktivitas fisik yang kurang maupun pola makan yang tidak seimbang, terutama yang manis-manis dan sebagainya. Identik dengan yang manis-manis. Yes. Seberapa kadar gula yang dibutuhkan untuk tubuh normalnya? Ya, jadi kalau kita bisa katakan diabetes apabila kita mendapatkan pasien di mana gula darahnya pada saat setelah makan itu di atas 200 atau sama dengan 200. Atau pada gula darah puasa dia di atas atau sama dengan 126 kayak gitu. Atau kalau bisa kita cek gula darah sewaktu saja yang tanpa persiapan gitu, dan dengan gejala klasik itu bisa dikatakan diabetes mellitus. Nah, gejala klasik itu apa? Gejala klasik itu adalah yang pertama banyak minum. Biasanya orang yang diabetes itu biasanya sering minum gitu, sering minum haus terus kayak gitu. Yang kedua sering pipis. Jadi setelah banyak minum akhirnya sering pipis, dan juga banyak makan, sering lapar kayak gitu. Tapi efeknya bukan malah tambah gemuk tapi malah tambah kurus gitu. Pada diabetes. Kebalikannya Dok ya. Kebalikannya. Jadi itulah empat gejala utama dari diabetes ditambah dengan adanya kadar gula darah yang tinggi. Untuk mengecek kadar gula untuk kita misalnya ada alat khusus nggak sih Dok yang bisa kita beli, itu nggak harus ke rumah sakit atau seperti apa? Bisa ada. Jadi ada gula darah yang stick itu yang biasanya kalau kita cek entah di puskesmas atau mungkin di klinik atau di apotek itu bisa kita pakai, itu juga sebagai alat yang screening saja. Tapi untuk yang mengetahui lebih pastinya baiknya itu seperti apa, harus dari gula darah yang dari vena. Gula darah vena itu yang diambil dari lengan. Itu lebih valid. Untuk usianya sendiri, usianya di rentan berapa untuk meningkat di diabetes ini? Jadi diabetes itu ada 4 tipe sebetulnya, tipe 1, 2 gestasional atau hamil, dan satunya lagi tipe lain. Nah, kalau yang tipe 1 itu biasanya pada anak-anak sudah terjadi itu. Jadi memang ada kegagalan dari fungsi insulin, fungsi pankreas gitu, dari organ kita tidak bisa memproduksi insulin, akhirnya terjadi diabetes. Nah, kalau yang sering banyak sekali yang di saat ini di masyarakat itu adalah yang tipe 2. Tipe 2 itu adalah diabetes yang diakibatkan oleh adanya gangguan dari atau masalah dari pola hidup, seperti kurangnya aktivitas fisik, obesitas, makan makanan yang kurang baik, terlalu banyak manis dan sebagainya. Nah, itu biasanya dimulai di umur 35-40 tahun ke atas. Biar resiko tinggi terjadi diabetes. 35 tahun ke atas ya. Untuk yang anak kecil sendiri, mereka
segimana ya? Maksudnya mereka kan makanannya bebas ya kan, entah itu permen, entah itu gula dan juga lain sebagainya. Apa yang menyebabkan mereka akhirnya terkena diabetes tipe 1? Ya, yang tipe 1 biasanya karena bawaan sebetulnya. Jadi sejak lahir itu untuk organ pankreasnya di dalam tubuh kita yang memproduksi insulin itu sudah tidak berfungsi dengan baik. Akhirnya terjadi diabetes tipe 1. Sebetulnya bukan karena makanan atau pola hidup, tapi karena memang kegagalan fungsi organnya saja. Jadi beda sendiri gitu ya. Ya. Oke, kalau yang tipe 2 tuh karena pankreasnya aus, Mbak. Jadi dipakai terus karena makan manis terus, minum manis terus, akhirnya produksi insulinnya terus-terusan, akhirnya aus, capek, akhirnya jadi diabetes. Kayak gitu ceritanya. Sederhana ya, Mbak. Sederhana sih, Ya, tapi mesin ya. Tapi lemes gitu. iya oke. Udah diabetes juga susah sembuhnya ya kan? COVID. Ada COVID juga. Aduh, ini apalagi Dok ya. Ini resikonya sebenarnya untuk penderita diabetes di era COVID ini seperti apa ya? Ya, sebenarnya kan kita tahu kalau COVID itu sekitar kurang lebih 80%-nya memang akan sembuh ya. Tapi 20%-nya kurang lebih itu bisa mengalami gangguan yang berat dan sampai dengan meninggal gitu. Nah, yang dialami pasien-pasien yang sampai dengan berat sampai dengan meninggal itu ternyata memang ada penelitiannya di mana terdapat adanya komorbid gitu. Komorbid itu adalah suatu penyakit yang menyertai pasien tersebut sebelum terjadinya kena COVID kayak gitu. Nah, ada 3 besar yang paling sering itu. Yang pertama adalah hipertensi, lalu yang kedua jantung, yang ketiga adalah diabetes gitu. Di samping dari obesitas. Baik, nah inilah yang pentingnya kenapa pasien-pasien diabetes itu harus lebih menjaga protokol kesehatan gitu, jangan sampai terkena COVID karena nantinya bisa menyebabkan terjadi infeksi yang lebih parah kayak gitu. Terus pentingnya untuk diabetes dengan COVID seberapa pentingnya gitu? Ternyata pada pasien-pasien diabetes itu bisa menyebabkan 3 kali lipat keparahan COVID-nya dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki diabetes. Gitu, dan ternyata tingkat kematiannya juga 2 kali lipat. Ini bukan aku nakutin, tapi biar biar saya ngomong juga takut ya. Jadi ini intinya fungsinya supaya orang-orang yang punya diabetes ataupun yang pernah dicek gula darahnya tinggi itu supaya lebih menjaga protokol kesehatan supaya tidak terkena COVID. Kalau tidak ada terjadi apa-apa ya harus di rumah aja dan sebagainya gitu, supaya tidak terjadi hal yang buruk seperti ini gitu. Karena penelitiannya yang sudah terjadi seperti itu. Artinya walaupun COVID ini menyerang sistem pernapasan, tapi akhirnya nyatu juga sama diabetes kalau misalnya kena gitu ya Dok ya? Betul. Jadi pada pasien diabetes ini terutama apabila gula darahnya tidak terkontrol itu dia menyebabkan resiko infeksi yang lebih parah gitu. Gitu. Terutama pada pasien-pasien diabetes bisa mengalami imunitas yang turun gitu karena penyakit kronis yang sudah lama terjadi imunitas yang turun, akhirnya terjadi infeksi yang lebih parah. Dan itu pun nanti penanganannya untuk COVID juga akan berbeda kepada pasien-pasien yang lebih parah dibandingkan pasien yang tidak parah kayak gitu. Untuk yang sudah misalnya ada yang COVID juga ada yang diabetes juga, keadaan apa yang kita curigai nih untuk pasien penderita COVID di diabetes mellitus ini? Jadi sekarang ini kabar yang tidak baiknya adalah ternyata orang COVID itu gejalanya tidak hanya dari saluran pernapasan aja gitu. Betul. Jadi bisa juga yang OTG gitu, dulu kita bilang tidak tanpa gejala gitu, atau mungkin yang gejalanya hanya diare, mual, muntah dengan demam ternyata bisa COVID gitu. Nah, yang bahaya ini kan adalah orang-orang yang OTG, orang-orang yang tidak ada gejalanya ini kok ya ternyata ketemu dengan orang yang mungkin punya komorbid seperti diabetes, darah tinggi dan sebagainya. Nah, yang OTG ini baik-baik aja, tapi yang orang yang punya diabetes atau yang punya darah tinggi dan sebagainya itu akhirnya dia bisa terjadi gangguan yang lebih parah, ya kan, yang kasihannya seperti itu. Jadi yang perlu kita waspadai adalah yang secara umum apabila pasien ada yang demam atau mungkin ditambah dengan infeksi saluran nafas bagian atas gitu, terutama diderita pada daerah-daerah yang endemis gitu. Sebenarnya di Indonesia ini sebagian besar daerah endemis ya, di Cirebon juga pernah menjadi zona merah dan sebagainya. Sebenarnya kita sudah bisa curigai gitu. Lalu juga bisa dari gejala-gejala yang lain seperti demam tapi disertai dengan mual muntah atau penurunan kesadaran kayak gitu, itu juga bisa dicurigai sebagai COVID. Kita boleh lebih aware aja untuk memastikannya, bisa periksa ke dokter dulu untuk memastikan apakah ini COVID atau bukan.
Oke, kadang kan iya betul, OTG itu kan lebih membahayakan sebenarnya karena kita tidak merasakan sadar, gitu kan. Nggak sadar gitu. Oke. Untuk di diabetes mellitus ini COVID lebih berbahaya dari diabetes atau sebaliknya, Dok? COVID akan lebih berbahaya pada diabetes gitu. Aduh, nyampur ya, udah penjelasannya nyampur nih ya. Oke. Iya. Untuk yang pasien diabetes kan kadang tuh ada yang suka misalnya kena luka gitu kan, akhirnya dia tidak bisa sembuh. Itu kenapa sih, Dok? Apakah gula itu sangat-sangat mempengaruhi sekali untuk luka yang ada di luka luar ada di pasien itu? Jadi memang pada pasien-pasien yang sudah mengalami luka yang dia tidak sembuh-sembuh itu biasanya sudah mengalami, kalau dari bahasa medisnya, angiopati. Angiopati adalah kerusakan pembuluh darah. Sehingga pada saat dia terkena luka, nutrisi tidak bisa sampai dengan ke kulit, tidak bisa memperbaiki kondisi jaringan kulit, dan akhirnya terjadi luka yang lama. Luka yang lama itu basah terus menerus dan sebagainya, kena kotoran dan sebagainya, bisa terjadi infeksi yang lebih parah, nanti keluar nanah dan sebagainya, akhirnya susah untuk sembuh. Gitu. Jadi memang susah untuk sembuh untuk pasien diabetes gitu, Dok ya? Ya, tergantung dari kondisi pasien itu sendiri. Kalau sudah mengalami kerusakan di pembuluh darah, biasanya akan terjadi seperti itu. Sampai diamputasi gitu ya, Dok ya? Kemungkinan bisa sampai seperti itu. Oke. Ini untuk pasien diabetes ini cara pencegahan COVID-nya seperti apa? Kalau kita kan ya kayak masker, jaga jarak atau mungkin sama aja itu seperti apa? Dari makanan juga? Ya, ini penting banget ini. Karena apa? Karena sebetulnya orang diabetes itu harus mematuhi protokol mungkin 3-5 kali lipat dibandingkan orang biasa ya. Misalnya 1,5 meter jadi dikali lipat nih ya, 5 meter gitu ya. Maksudnya niat untuk menjaga protokolnya maksud saya. Jadi pada saat orang diabetes tidak ada keperluan yang mendesak ya tidak usah keluar rumah. Atau kalau ada keluarga yang memang kerja keluar rumah terus, boleh di dalam rumah dengan masker, itu juga nggak apa-apa. Untuk mencegah adanya penularan yang di skala mikro. Jadi kan kalau di WHO itu juga sudah mengatakan bahwa penularan itu tidak hanya skala makro sekarang, tapi juga skala mikro. Bahkan jadi kalau kita keluar rumah bisa menular, bisa juga yang di dalam rumah juga tertular, karena yang harus dari luar itu bisa menularkan dalam rumah kayak gitu. Lalu tentunya orang diabetes juga harus menjaga gula darah tetap stabil, mungkin secara kasarannya harus di bawah 200 terus gitu ya, supaya nanti tidak terjadi infeksi yang lebih parah. Itu bisa dengan cara pola diet yang lebih baik, seperti pola makan yang sudah dianjurkan dokter atau ahli gizi kayak gitu, dan juga tentunya dengan vitamin gitu. Ya, untuk vitamin yang baik sebetulnya untuk pasien-pasien diabetes ataupun pencegahan COVID itu adalah vitamin C dan vitamin D. Vitamin C dan vitamin D. Vitamin D didapat dari sinar matahari. Betul, gitu kan? Vitamin D bisa didapatkan dengan sinar matahari. Contoh jam 9 atau jam 10 berjemur di luar gitu sekitar 15 menit sehari gitu udah cukup lumayan meningkatkan vitamin D. Kalau yang takut hitam gitu kayak Mbak Adil mungkin takut berjemur atau tahu aja sih, Dok. Itu juga bisa dengan suplemen tablet vitamin D itu mungkin sekitar 400 sampai 800 unit per hari. Itu ada suplementasi untuk mencukupi vitamin D dalam tubuh. Karena memang itu dari penelitiannya bahwa ternyata vitamin D itu bisa mengurangi resiko keparahan dari COVID. Untuk vitamin C sendiri, apakah harus yang dari fresh segar kayak misalnya buah-buahan? Apakah bisa kayak suntik vitamin C gitu ya? Kan? Sekarang lagi banyak ya? Iya, lagi banyak. Gimana, Dok? Jadi kalau mau kita katakan mau suplementasi atau yang alami, baik yang alami tentunya gitu, baik nanti kita makan jeruk atau mungkin makan buah-buahan yang lain. Kalau seandainya kita tidak bisa menjaga makan makanan buah-buahan, boleh ditambah dengan suplementasi vitamin C gitu, yang dianjurkan dosisnya minimal 500 mg per hari. 500 mg per hari. Iya, itu yang dianjurkan. Lalu terutama kalau kita sudah minum vitamin C ya paling tidak harus banyak minum supaya ginjalnya tidak berat untuk mensekresi dari vitamin C tadi. Iya. Ini kan tadi sudah cara pencegahan untuk para penderita DM gitu ya, diabetes mellitus. Untuk pemantauan gula darahnya pada pasien diabetes di era COVID-19 ini seperti apa, Dok? Karena kan banyak pasien sekarang yang enggan untuk pergi ke rumah sakit untuk ngecek apapun kondisinya karena takut tertular. Ya. Jadi kalau pasien diabetes pada saat era COVID ini memang harus lebih ekstra hati-hati, di mana memang harus mengontrol gula darahnya harus di dalam target terus gitu. Karena kalau nanti lebih dari target ditakutkan
terjadi infeksi yang parah kayak gitu ya. Nah, yang sekarang jadi problem itu wah ini COVID nih gimana keluar bisa apa enggak gitu. Memang pasien diabetes kalau seandainya tidak ada keperluan yang banget gitu ya nggak usah keluar nggak apa-apa. Kalau memang yang kita kendalanya sekarang adalah kalau kontrol gitu mau pasien BPJS gitu kan harus ke rumah sakit untuk mengambil obat, itu juga nggak apa-apa. Nanti ke dokter atau ke rumah sakit gitu, pilih rumah sakit yang memang sudah menerapkan protokol kesehatan yang sudah baik gitu ya. Salah satunya Siloam ini ya. Gitu. Jadi kalaupun memang mau kontrol gitu nggak apa-apa dengan protokol kesehatan, dan kita memang di rumah sakit juga sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat baik gitu. Bahkan pada saat saya dulu masuk awal ke Siloam gitu, satpamnya belum tahu saya sebagai dokter di sana, saya di screening sama si satpam ini, dicek demam, suruh isi formulir dan sebagainya. Saya aduh kok sampai segini ya, tapi ternyata kebaikannya adalah ternyata memang patuh gitu. Jadi siapapun masuk harus seperti itu. Nah, terus kalau seandainya memang ada yang mau dikonsultasikan dan memang tidak ada yang gawat, tidak perlu ke rumah sakit, tidak apa-apa, atau kita bisa dengan telemedicine atau mungkin telekonsultan, ya, jadi bisa by video call loh Mbak. Oh, oke. Iya, jadi si pasien yang misalnya aduh takut nih mau berobat ke dokternya datang ke rumah sakit, tapi saya mau konsultasi nih, jadi bisa nih nanti daftar dulu ke bagian registrasi by WA. Nah nanti kita akan atur untuk konsultasi langsung by video call dengan dokternya. Obatnya pun nanti bisa langsung kita delivery by jadi memudahkan ya untuk tidak keluar rumah gitu ya. Betul. Oke, untuk WhatsApp-nya sendiri boleh dikasih tahu mungkin nanti langsung aja secara belum baca catatannya nih. Oke, mungkin bisa lihat di Instagram juga jadi gitu Instagramnya ya. juga ada. Oke. Iya. Jadi ada nggak sih di masa pandemi ini kayak misalnya cek gula darah gitu kan, kayak bahan-bahan di rumah yang bisa ngecek gula darah gitu dong? Ada nggak sih? Nggak ada sih. Nggak ada harus ya? dengan alat khusus. Oke. Selanjutnya nih olahraga yang kita anjurkan dokter anjurkan mungkin ya. Untuk pasien diabetes seperti apa nih dok? Ya, untuk pasien diabetes secara umum memang diperlukan olahraga atau aktivitas fisik tergantung dari fisik dari pasien itu sendiri. Contohnya kalau memang tidak bisa olahraga yang terlalu berat, memang dianjurkan pada pasien diabetes memang dianjurkan tipe yang ringan sampai dengan yang sedang dengan intensitas seperti aerobik. Jadi aerobik itu seperti apa? Jadi seperti terus menerus, di awalnya dengan ada pendinginan inti, lalu ada pemanasan inti lalu pendinginan. Nah, dianjurkan untuk diabetes itu 150 menit per minggu atau bisa 30 menit per hari, itu selama 5 hari seperti itu. Jadi bisa ada libur 2 hari dalam 1 minggu. Dan biasanya yang baik adalah yang aerobik. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti jogging. Jogging, lalu jalan cepat. Untuk mungkin yang lansia boleh jalan cepat, tidak perlu jogging. Atau mungkin sepeda, bisa sepeda statis di rumah yang lebih aman untuk COVID, tidak keluar rumah. Bisa juga berenang, tapi kalau berenang mungkin belum direkomendasikan karena masih COVID, kecuali ada kolam renang di rumah sendiri ya, itu boleh. Gitu. Dan kalau memang harus keluar, seandainya mau sepedaan nggak apa-apa pakai masker, tidak dilarang untuk sepedaan dengan masker. Bahkan itu sudah disiap juga di beberapa universitas kedokteran juga menganjurkan buat kalau seandainya perlu bersepeda dan sebagainya tetap pakai masker. Dan tadi kan olahraga yang ringan gitu ya, dan biasanya kan ada peraturan olahraga, makan dulu misalnya 2 jam sebelum olahraga atau mungkin sesudahnya. Ini seperti apa untuk pasien diabetes? Ya, tentunya pada pasien diabetes bila gula darahnya sudah terkontrol memang dianjurkan olahraga. Namun pada pasien-pasien yang gula darahnya belum terkontrol, contoh pada saat dicek masih di atas 250 atau pada saat dicek di bawah 100, itu dianjurkan menunda dulu. Kalau seandainya di bawah 100 bisa dimakan snack dulu atau minum dulu baru olahraga. Kalau yang di atas 250 mendingan tunda dulu, diturunkan dulu baru nanti olahraga. Oh iya, itu untuk olahraga sendiri. Dan juga ada makanan-makanan yang bisa dikonsumsi untuk para pasien diabetes, itu kayak vitamin C, vitamin D juga tadi sempat disebutin juga gitu ya. Dan ngomongin buah dok, tadi kan kita di offerin sudah ngomongin buah yang ternyata ada buah yang mengandung gula juga. Ini seperti apa dok? Apa nih buah apa aja nih? Ya, itulah yang sering beredar di masyarakat bahwa kalau orang pasien-pasien diabetes kalau mau makan manis atau minum manis dengan buah, sebetulnya itu merupakan mitos. Jadi sebetulnya buah ini yang terasa manis masih tetap meningkatkan gula darah.
kayak gitu. Jadi kalau seandainya kita makan makanan atau jus yang manis, mangga yang manis dan sebagainya, itu juga meningkatkan gula darah. Pisang, ya. Jadi untuk buah yang aman apa? Yang tidak terasa manis tentunya. Itu aja yang mudah. Contoh timun atau mungkin tomat atau mungkin bengkoang yang tidak manis dan sebagainya, itu bisa dikonsumsi walaupun dengan dosis yang tidak terlalu banyak. Ya. Tetap ada kadarnya. Kadarnya juga ya ternyata ya. Terima kasih sudah ikut nanya nih di WhatsApp Populer Radio ya. Ada Ferry di Pabuaran, dok minta tips dong untuk perawatan luka diabetes, kebetulan neneknya mengalami perawatan luka diabetes ya. Luka diabetes ini susah-susah gampang kalau sebetulnya kita bilang. Kenapa? Karena sebetulnya yang pertama, orang yang punya luka diabetes harus gula darahnya terkontrol dulu. Gitu. Jadi pada saat pasien diabetes itu ada luka, itu coba cek gula darahnya dulu. Kalau memang belum terkontrol, periksa ke dokter untuk mendapatkan obat supaya gula darahnya terkontrol dulu. Nah, yang kedua, tentunya yang punya luka ini, seandainya ada luka yang terinfeksi, wajib ke dokter atau ke perawat untuk menghilangkan dari infeksinya seperti nanahnya dan sebagainya. Itu harus dievakuasi terlebih dahulu. Lalu perawatan yang baik ini perawatan yang memang berkesinambungan. Jadi kalau seandainya sudah tidak ada infeksi, sudah ada muncul bakat-bakat daging yang muncul, itu memang harus dirawat terus sampai dengan muncul sampai dengan sembuh seperti itu. Jadi memang tidak bisa jangka waktu yang pendek, tapi harus jangka waktu yang panjang memang. Jadi memang harus sabar gitu. Ya. Untuk Sheila di Kalijaga, kalau kita terindikasi diabetes, langkah pertama penanganannya seperti apa? Baik, biasanya kita tahu diabetes itu dari cek gula darahnya dulu gitu. Nah tadi Mbak pertanyaan sobat Pilar tadi itu gula darahnya berapa nih kayak gitu. Seandainya memang gula darahnya sudah terindikasi diabetes, segera ke dokter. Kenapa? Karena nanti akan diedukasi mengenai diet sama dengan obat dan obat-obatan yang awal dapat diterima orang-orang yang baru masuk diabetes itu. Dan juga ada namanya prediabetes. Nah ini kalau kita tadi bilang kalau gula darah puasa di atas 126 itu diabetes, tapi kalau di antara 100 sampai 126 itu prediabetes. Atau gula darah setelah makan 140 sampai 199 itu prediabetes. Nah, itu bisa nantinya tidak sampai terjadi diabetes. Nah, dengan cara apa? Dengan cara harus melakukan aktivitas fisik yang baik, diet yang baik gitu. Seandainya memang sudah mepet-mepet terjadi hampir diabetes, ya harus dengan pengobatan yang dosis minimal dulu untuk mencegah supaya tidak terjadi diabetes gitu. Ini untuk pertanyaan kedua dari Sheila di Kalijaga. Fungsi insulin itu sebagai obat atau untuk pasien diabetes gitu ya, dan seberapa efektif? Baik. Ya, insulin itu kalau dia bilang mungkin obat insulin yang suntik ya. Jadi obat insulin yang suntik itu fungsinya untuk mengganti hormon insulin yang sudah habis di dalam tubuh orang diabetes. Jadi tadi kan orang diabetes punya organ namanya pankreas, kita semua punya pankreas, tapi pada saat diabetes sudah aus, sudah capek ngeluarin insulin, jadi insulinnya sedikit. Nah, memang terapi yang baik malah harusnya dengan insulin. Kenapa? Karena itu betul-betul mengganti fungsi insulin yang ada di dalam tubuh. Gitu, itu malah efektif dan biasanya targetnya tercapai. Jadi kita bisa menghitung gula darah segini gitu, gula darah X gitu, terus kita kasih dosis insulin segini, biasanya akan tercapai dengan baik. Nah, nanti kalau seandainya belum tercapai bisa ditingkatkan dosisnya seperti itu. Beda kalau yang obat-obatan oral belum tentu tercapai dengan baik seperti insulin karena dia dimetabolisme oleh tubuh dulu dan sebagainya. Halo Bela Radio. Radio terfavorit di Cirebon. Sama siapa ini? Sama Tata. Tata di mana? Tata di Pleret. Tata Pleret. Tadi sudah stay jam kan ya, lagi ngobrol tentang diabetes mellitus ya, dengan Dokter Adip. Mau nanya apa nih, Tata? Gini dok, saya kan lagi ngejalanin diet nih. Emang lagi konsumsi banyak buah-buahan. Tadi juga sih sebenarnya udah disebutin sama dokter kalau ada beberapa buah-buahan yang bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes. Ya. Cuman kalau misalkan saya nggak terlalu suka pisang sama bengkoang, gimana tuh dok? Oke, ada lagi? Ini dietnya diet diabetes atau diet biasa? Diet biasa, cuman karena saya kan riwayat diabetes juga tuh dok, emang lagi konsumsinya hanya buah-buahan aja. Ada lagi pertanyaannya Mbak Tata?
Nggak ada Kak, makasih. Oke, makasih ya Teh ya. dokter. Ya, Yuk. terima kasih. Baik, ini Oke. klarifikasi lagi. Sebenarnya pisang itu tinggi untuk gula darah, untuk meningkatkan gula darah karena dia ada karbohidratnya juga. Jadi mending jangan pisang kayak gitu. Tapi mungkin timun tadi boleh, atau mungkin bengkoang boleh. Nah, pertanyaannya, kalau memang punya riwayat diabetes, sebetulnya memang saat ini mungkin masih terjadi diabetes gitu Mbak Tata. Jadi malah yang dianjurkan bukan makan buah-buahan saja, malah orang diabetes itu harus tetap makan nasi, harus tetap makan daging, harus tetap makan sayur gitu. Cuman memang di ada dosisnya atau kadarnya. Jadi dimana kalau karbohidrat harus 40 sampai 60%, untuk yang protein 10 sampai 20%, untuk lemak juga 20% seperti itu. Jadi malah kalau makan buah-buahan saja malah itu tidak dianjurkan. Karena tidak mencapai, Karena butuh karbohidrat Kita juga. tetap 4 sehat 5 sempurna itu kali ya dok ya. Betul, karena 4 sehat 5 sempurna itu memang penting gitu. Jadi seandainya memang hanya diet buah-buahan, mendingan stop saja, tapi memulai diet yang baik sebagai diet pasien diabetes. Contohnya kalau seandainya takut nasi putih itu bikin tinggi, bisa bisa buat nasi merah kayak gitu, atau oatmeal. Nah itu baik juga. Jadi karbohidrat yang kompleks dimana meningkatkan gula darahnya tidak terlalu tinggi secara cepat kayak gitu. Lalu kalau seandainya masih lapar, dibanyakin sayur-sayurannya kayak gitu. Sayuran kan tidak meningkatkan gula darah kayak gitu. Lalu untuk daging mungkin yang baik adalah daging seperti ayam tanpa kulit kayak gitu. Mungkin kalau daging merah seperti sapi atau kambing itu bisa dihindari. Oke, semoga Mbak Tata bisa menjawab dengan puas nih kayaknya ya. Dan melanjutkan buah-buahannya dietnya. stop, Iya. ya kan? Karena tetap 4 sehat 5 sempurna Iya. gitu ya. Itu sudah banyak banget informasinya ya dok ya yang sudah disampaikan. Terus di masa COVID-19 ini yang belum berakhir, ada rekomendasi nggak sih untuk pasien diabetes di era COVID-19 ini? Iya, saya tidak akan capek untuk mengingatkan bahwa tetap menjaga protokol kesehatan. Benar. Di mana pada pasien diabetes harus lebih menjaga protokol kesehatan dibandingkan yang tidak, walaupun memang semuanya harus menjaga ya. Lalu bila pasien diabetes ini tidak terlalu ada keperluan yang keluar rumah, tidak usah keluar rumah dulu kayak gitu. Untuk olahraga mungkin yang bisa di rumah bisa dilakukan di rumah dulu. Dan yang paling penting itu menjaga kontrol gula darahnya. Kalau yang masih belum terkontrol, baiknya ke dokter konsultasi untuk menurunkan gula darah yang optimal, bisa di bawah, bisa ditarget sesuai target gitu, supaya tidak terjadi infeksi. Lalu untuk asupan seperti nutrisi, makan yang baik dengan pola diet yang baik itu juga harus diutamakan, terutama dengan vitamin-vitamin yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh seperti vitamin C, vitamin D itu juga perlu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu yang paling penting lagi, apabila terjadi keluhan nggak enak badan gitu ya di pasien diabetes, entah itu nggak enak badannya karena apa, baiknya secara cepat bisa ke dokter untuk memastikan ini sebenarnya sakit apa gitu. Karena jangan sampai terlambat. Kalau sampai terlambat nanti sudah parah, malah pengobatannya bisa nggak terlalu optimal. Lebih baik kan lebih ketahuan lebih awal, bisa mencegah supaya tidak terjadi parah, akhirnya bisa sembuh seperti itu. Oke. Dan mungkin Mbak Irma ada yang mau disampaikan tentang Putra Bahagia Cirebon ya? Iya, makasih juga nih buat Dokter Adit udah mau betul. sharing. Sama-sama. Iya. Jadi kita mau kasih tahu nih Dokter Adit itu adalah dokter spesialis penyakit dalam. Nah, jadi buat para sobat pilar yang mungkin ada sanak keluarganya yang menderita diabetes atau penyakit dalam lainnya, nanti bisa datang aja ke Rumah Sakit Putra Bahagia Siloam Cirebon. Nanti di jam prakteknya itu dari hari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, dan juga hari Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Jadi Dokter Adit ini melayani pasien umum juga, BPJS juga. Nanti kalaupun seperti tadi dia yang diinfokan nih, karena kan ada yang takut untuk datang ke rumah sakit. Tapi sebenarnya jangan takut juga, karena kan Rumah Sakit Putra Bahagia itu kita adalah rumah sakit yang menerapkan safe and clean. Sebenarnya kita aman, dan para karyawannya juga kita selalu ada tes COVID setiap saatnya, setiap minggu sekalinya. Dan kalaupun masih ada yang ragu, nanti bisa juga telekonsul dengan Dokter Adit. Seperti itu ya.
mungkin kalau nggak mungkin orang tua eyang atau mungkin Iya, mertua, calon mertua, calon mertua ya. gebetan, atau mungkin calon Atau orang tua. mungkin di usia Boleh. muda kita juga ya dok. Oke. Di usia muda kita pengen konsul nih biar antisipasi ya Mbak Adel ya. Betul. Jadi yang pengen konsul tapi via online Iya, gitu boleh gitu ya. boleh Daftar dulu banget. gitu ya. Iya. Oke. Atau mungkin bisa cek di Instagramnya juga boleh ya di @siloamputrabahagia Bahagia Cirebon. Cirebon. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi dok? Sudah cukup. Oke. Terima kasih Dokter Adi dan juga Mbak Irma sudah sempat datang ke Pilar Radio Iya, dan ngasih terima informasi kasih yang juga, keren Mbak banget dari Adel. diabetes ya. Bisa ketemu lagi nanti sama dokter Siap. lagi ya. Oke. Dinantikan Itu ya. dia Sabila dan Dastra buat hari ini dari Jumat ya dan dokternya pamit dan juga Mbak Dila juga pamit ya. That's Talk Iya. Inspiring Your Healthy Life. Pilar Radio terfavorit di Cirebon.